Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuk di bab yang baru lagi, yaitu di dalam faslun fi bayani aqsamil ma'i wa ahkamihi. Pasal atau bab di dalam menjelaskan aqsam, bagian-bagian air, wa ahkamihi, dan hukum-hukum air. Di air ada hukumnya nanti, apakah menjadi najis, apakah suci tapi gak mensucikan, atau suci atau mensucikan. Nah, air ini termasuk wasailut toharoh, termasuk wasilah atau perantara buat bersesuci. Sebelum kita masuk pembahasan dalam air, kita akan membahas sedikit tentang at-toharoh. Definisi singkat toharoh, bersesuci. Apa itu maksudnya? Secara istilah ataupun secara bahasa. Secara bahasa, at-toharoh, bersesuci, itu artinya an-nadhafah wal khulus minal adnas hissiyatan kanat kal anjas atau ma'nawiyah kal uyub minal ujub wal kibr wal hasad wal riya wa nahwi dzalik. At-taharah, bersesuci, bersih, itu maksudnya apa secara bahasa? Secara bahasa itu ada an-nadhafah, kebersihan. Wal khulus, meloloskan diri kita minal adnas, dari kotoran. Baik kotoran tersebut sifatnya hissiyah, nampak, zahir, seperti najis, ataupun yang sifatnya maknawiyah, yang tidak terlihat. Seperti apa? Penyakit hati, ya. Seperti apa? Ujub, ya, berbangga diri, sombong, hasud, dan lain sebagainya, ya. Wa syar'an. Nah, sekarang kita akan bahas secara syariat ataupun secara istilah ahli fikih. Apa itu? Ya, raf'u hadath. At-taharah, bersesuci, itu maksudnya adalah yang pertama, raf'u hadath, mengangkat hadas, baik kecil atau besar. Wa au izalatun najis, menghilangkan najis, sesuatu yang najis. Au ma fi ma'nahuma, atau apa yang semakna dengan keduanya, yaitu raf'u hadath, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ala suratima, atau yang serupa, ya. Tadi semakna, sekarang serupa, baik serupa, sama gambarannya. Nah, yang dimaksud, ya, makna toharoh yang semakna dengan bersesuci, yang semakna itu apa? Itu adalah at-tayammum, bertayamum. Jadi bertayamum itu bukan disebut raf'u hadas, ya, bukan. Atau mengizalatun najas, bukan. Itu bukan apa namanya? Itu bukan raf'u hadas, mengangkat. Karena orang kalau tayamum nggak ada air, ya, tapi punya hadas kecil, nggak ada air, maka solusinya apa? Tayamum. Tayamum itu bukan raf'u hadas, tapi fi makna raf'ul hadas, semakna dengan raf'u hadas, ya. Kemudian apa? Adapun yang semakna dengan izalatun najis, menghilangkan najis, yang semakna, ya, tadi semakna dengan mengangkat hadas, sekarang yang semakna dengan menghilangkan najis. Apa itu? Kasti'malil hijarah fi mawdi'il istinja, menggunakan batu untuk beristinja. Ya, menghilangkan batu dengan istinja itu bukan menghilangkan najis, tapi semakna dengan menghilangkan najis. Walladzi fi surati rafil hadas, tapi yang serupa, yang gambarannya sama dengan raful hadas, mengangkat hadas, itu apa? Al-aqsal al-masnun, mandi al-ightisalul masnun, mandi yang sunnah, seperti mandi Jumat atau mandi niat biar wangi, nggak mengganggu orang, untuk beribadah biar fresh dan lain sebagainya. Nah, bukan untuk segar-segaran saja, ya, harus ada unsur ibadah sehingga menjadi sunnah, bukan wajib. Kalau wajib itu termasuk izalatun najis. Ini yang serupa fi surah. Wa tajdidul wudu, memperbarui wudu. Orang yang memperbarui wudu sama, serupa, yang di wudu gerakannya sama seperti wudu, cuma dia hukumnya sunnah. Wa mashul udhunain, dan mengusap kedua telinga. Walladzi fi surati izalatin najis al-ghuslatu tsaniyah wa tsalitsah, dan yang serupa dengan mengangkat atau menghilangkan najis itu adalah al-ghuslatu tsaniyah, basuhan yang kedua ataupun basuhan yang ketiga. Jadi misalkan ada najis di lantai, kita bersihkan satu kali bilas, satu kali bilas sudah bersih, ya, sudah suci. Nah, sudah cukup sebenarnya. Ternyata kita biar lebih biar sunnahnya kan 3, biar sunnah 3, ya wis kita basuh 2 kemudian 3, kan sama. Cuma yang menghilangkan najis itu yang pertama, kedua, ketiga itu yang serupa, yang segambar dengan izalatun najis, menghilangkan najis. Nah, sedangkan toharo itu memiliki 4
marotib, 4 derajat. Derajat yang pertama yang paling rendah itu adalah tathhirul zahir anil ahdath wal akhbath, mensucikan bagian badan kita yang zahir dari hadas-hadas ataupun dari kotoran-kotoran. Yang kedua adalah tathhirul jawarih anil jaraim wal atham, mensucikan jawarih, anggota badan kita, anil jaraim, dari kemaksiatan, keburukan dan perbuatan dosa. Yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaqil madmumati waradha'il mamkudah, yaitu mensucikan hati dari sifat-sifat yang tidak terpuji atau tercela dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat yang paling tinggi itu adalah tathhirus sir amma siwallah, mensucikan sir, rahasia kita, batin kita dari apa selain Allah. Hatinya, pikirannya, semuanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada selain Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, dan seseorang nggak akan sampai ke tingkatan yang paling tinggi kecuali dia sudah sampai ke derajat yang sebelum-belumnya, sudah dilakukan semua, baru dia bisa sampai ke derajat yang paling tinggi. Wallahu a'lamu bissawab.